Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Divalani, kelas 2C. Saya akan mereview materi pertemuan ke-12 mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Nah, unsur-unsur dari kealpaan yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi kurang hati-hati. Bentuk-bentuk dari kealpaan yang pertama ada culpa lata, yaitu kealpaan berat. Lalu ada culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Lalu ada bewusst skuld, yaitu kealpaan disadari. Dalam hal ini, pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Nah, yang terakhir, unbewusst skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Nah, cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yang pertama ada sistem deskriptif atau menyatakan, lalu sistem normatif atau menilai, dan sistem deskriptif normatif. Nah, KUHP di Indonesia mengandung sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil penelitian pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Nah, yang pertama ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Selanjutnya piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Nah, yang ketiga klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa kekuatan untuk berada di ruangan yang sempit. Terakhir nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Nah, orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tadi dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi, perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang terakhir, keadaan mabok atau intoxication. Nah, di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda di Eropa dan di Amerika. Nah, jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Nah, dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Nah, jadi bukan alasan pemaaf atau penghapusan pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Nah, batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat. Yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dan pertimbangannya adalah indubio pro reo, yaitu apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.